Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan
bersama dengan musik. Mazmur 150 berkata, pujilah Allah dalam tempatnya yang kudus, pujilah dia dalam cakrawalanya yang hebat. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya, Tuhan berjanji saat kita memuji menyembah dia, dia bersemayam bertahta di atas pujian kita. Dan malam ini dengan iman kita percaya Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam. Shalom, selamat malam Bu Suci. Apa kabarnya? Sehat ya? Aman? Berkatnya dirasakan semua, mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan hadir, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan hadir, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Berkatnya dirasakan semua, mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Puji Tuhan saudaraku. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kita. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan kuasa Tuhan itu masih berlaku dan sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu adalah karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian dan kita mengangkat hati kita ke hadapan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup.
rasa penuh syukur Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu. Bila sebentar Tuhan, kami mau bersama-sama dengan umat-Mu di berbagai tempat yang mengikuti doa sehati malam hari ini. Kami mau bersyafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia malam hari ini Tuhan. Kami mau berseru kepadamu malam hari ini. Khusus kami mau berdoa buat Indonesia, biar Indonesia boleh dipulihkan. Tuhan menyatakan kemurahan-Mu buat Indonesia. Dan sebentar kami akan mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Kau bekerja, Kau berbicara. Kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap, katakan amin. Shalom, selamat malam Ibu Bapak, Saudara dimanapun Saudara berada malam hari ini. Sahabat Facebook yang sedang mengikuti doa bersama kita malam hari ini, doa sehati, kiranya Saudara dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja seperti firman Tuhan katakan. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat malam. Kiranya Ibu Bapak tetap menikmati sukacita dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara, sehingga Ibu Bapak Saudara mengalami sukacita yang penuh. Amin. Amin. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan untuk saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam surat Yohanes yang ketiga ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. 3 Yohanes ya. Surat Yohanes yang ketiga pasal yang kedua. Saya ulangi. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudaraku, masih dalam suasana tahun baru Imlek, tahun pergantian dalam kalender Tionghoa kuno. Kyonghi, Kyonghi, Kyonghi. Gongsi Facai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam setiap Imlek kita menikmati doa syafaat dari saudara, salam dari saudara, seperti halnya artinya shalom. Dan malam hari ini saya membacakan dari surat Yohanes yang ketiga ayat yang kedua. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sehat tubuh, sehat jasmani, sehat rohani, sehat keluarganya, sehat pekerjaannya, sehat keuangannya. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Amin. Itu sama halnya dengan shalom. Ya. Shalom. Shalom. Ibu Bapak, Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat-lihat bagaimana apakah kita menghidupi doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, ataukah kita hanya sebatas rutinitas. Ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca bagian firman Tuhan dari Amsal pasal yang pertama. Ya, Amsal pasal yang pertama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-28. Ya. Saya ingin mengajak saudaraku membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal pertama ayat yang ke-28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku,
tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Saudaraku, apa yang dapat kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini? Ya, firman Tuhan berkata, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Kapan? Ya, bagaimana? Mengapa? Ya, apa sebabnya Tuhan tidak mau menjawab doa-doa orang yang menaikkan doa kepadanya? Ya. Dan banyak orang yang akan berseru, bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Ya kan? Mencari Tuhan, tapi tidak akan menemukan Tuhan. Apa sebabnya di situ? Sehingga firman Tuhan dalam ayat yang 28 ini, sekali lagi saya mau bacakan untuk saudara. Pada waktu itu mereka akan berseru kepada aku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Ini sama halnya ketika kasus ya Esau menukar hak kesulungannya kepada siapa? Yakub. Hanya demi semangkok kacang merah, ya. Esau menjual hak kesulungannya dengan seharga semangkok kacang merah kepada adiknya. Dan di situ dikatakan, firman Tuhan katakan bahwa sampai mencucurkan air mata, ya, sudah terlambat, sehingga Tuhan tidak menjawab apa yang diminta oleh Esau. Nah, bandingannya dengan firman Tuhan malam hari ini, apa sebabnya ya Tuhan tidak mau menjawab seruan doa, dan apa sebabnya Tuhan tidak mau ditemui pada waktu ada banyak orang mencarinya? Saudaraku, saya ingin mengajak saudara, apa yang menjadi penyebab Tuhan tidak mau menjawab dan Tuhan tidak mau menemui orang yang berseru berdoa kepadanya dan orang yang mencari dia? Hanya kita bisa temukan apa kata firman Tuhan. Nah, saudaraku, kita membaca di ayat yang ke 23, kita membacanya. Berpalinglah kamu, Amsal yang pertama. Kita baca ayat yang di atasnya. Ya, ayat yang ke-23 mengatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jadi sesungguhnya, sepertinya ya, ada bertolak belakang antara ayat yang ke-23 dengan ayat yang ke-28. Ya, pada ayat yang ke-28 ya, Tuhan menolak, Tuhan tidak mau menjawab, Tuhan tidak mau menemui. Sementara ayat 23 memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu sebenarnya ingin mencurahkan isi hatinya kepada orang percaya. Ya, di mana letak yang perlu kita tahu, kita mau baca. Apa sebabnya ayat 28 Tuhan tidak mau menjawab, Tuhan tidak mau ditemui. Ya kan? Ayat yang ke-23, kerinduan Tuhan ingin berbicara kepada kita. Kerinduan Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya kepada kita. Nah, yang jadi permasalahan ada di ayat yang ke-24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Saudara yang dikasih Tuhan, berseru tetapi tidak dijawab, bertekun tetapi tidak menemukannya. Dalam satu bahasan malam hari ini, ketidakpedulian. Ya kan? Acuh tak acuh terhadap kebenaran firman Tuhan. Tidak peduli dengan
firman Tuhan. Firman Tuhan itu isi curahan, isi hati Tuhan. Nah, penyebab doa yang gagal, doa yang tidak mau dijawab oleh Tuhan, doa yang tidak bakal ditemui oleh Tuhan dalam bagian ini, ya, satu sebab, ya. Sebab yang pertama, sebab menolak pada waktu dipanggil. Kapan Tuhan memanggil kita? Ya. Sudah jelas. Yang pertama, Tuhan punya kerinduan ingin mencurahkan isi hatinya, sehingga setiap waktu, setiap saat harusnya kita itu punya koneksi dengan Tuhan, ya, punya hubungan dengan Tuhan. Nah, ketika pada jam-jam ibadah, ya, kita dipanggil untuk datang beribadah, firman Tuhan berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, panggilan itu jelas, ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Aturan itu jelas. Ya. Tapi ada banyak orang tidak peduli. Ada banyak orang acuh tak acuh. Ada banyak orang mengabaikan, ya, panggilan Tuhan, ya. Apa sebab? Doa tidak terjawab, mencari Tuhan, Tuhan tidak mau memenuhi. Sebab yang pertama adalah karena menolak pada waktu dipanggil. Sebab yang kedua, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, ya. Tidak ada yang menghiraukan pada waktu Tuhan mengulurkan tangannya. Ketika aku mengulurkan tanganku, tidak ada orang yang menghiraukannya. Apa maksud dari firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya? Ini yang dinamakan kairos, ini yang dinamakan kesempatan, ini yang dinamakan opportunity, ya, dimana cuma butuh satu momen. Ketika Tuhan memanggil dan ingin memberikan isi hatinya, menyampaikan isi hatinya kepada kita, apakah kita mau segera merespon panggilan Tuhan itu, ya? Apakah kita mau segera, ya, bertindak untuk mendekati Tuhan? Nah, ketika Tuhan hendak menolong kehidupan kita, apakah kita segera beranjak dan berkata, yes Tuhan, yes my Jesus, yes my Lord, ya, aku mau pertolonganmu itu datang segera. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebab yang kedua, mengapa ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab? Hal yang kedua, sebabnya adalah tidak menghiraukan waktu Allah mengulurkan tangannya, mau memberikan pertolongannya. Kapan waktu Allah memberikan pertolongan? Ketika Dia memanggil, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kalimat frase yang kedua dikatakan bahwa Ia mau mengulurkan tangannya, tapi tidak ada yang mau menghiraukan. Itu sebab yang kedua. Terus apa yang sebab yang ketiga? Sebab yang ketiga, bahkan kamu mengabaikan nasihatku. Ya. Kamu mengabaikan nasihatku. Sebab yang ketiga, ketika kita gagal berdoa karena mengabaikan nasihat. Nasihat siapa? Tentu nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan kapan? Melalui kebenaran firman-Nya. Firman-Nya berbunyi apa? Marilah mendekat kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di mana di situ Tuhan mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan. Tapi kita, kebanyakan orang Kristen sering mengabaikan, tidak menghiraukan panggilan Tuhan. Panggilan untuk beribadah, panggilan untuk berdoa, ya,
panggilan untuk bersekutu, panggilan untuk memberkati orang lain, panggilan untuk melayani. Banyak orang tidak punya respon yang baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, tidak mau mengabaikan nasihat Tuhan. Terus, apakah masih ada yang menghalangi doa-doa kita kepada Tuhan? Apa sebabnya yang lain? Kita membacanya ayat ini sampai selesai. Dan tidak mau menerima teguranku. Tidak mau menerima teguran Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Ayat yang ke-24. Ya. Tidak mau menerima teguran. Kalau ditegur, justru malah kebanyakan orang itu melarikan diri. Kalau ditegur, kebanyakan orang itu ngambek. Kalau ditegur, kebanyakan orang itu menghindar, bahkan marah kepada orang yang memberikan teguran. Apalagi dikasih nasihat. Nasihat aja sudah tidak diterima, apalagi teguran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, ibu bapak, saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita mau merenungkan melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, melalui Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-24. Sebab apa doa kita tidak dijawab Tuhan? Sebab apa ketika kita mencari Tuhan, Tuhan tidak berkenan menemui kita? Yang pertama adalah sebab kita menolak panggilan Tuhan. Sebab kedua, kita tidak menghiraukan waktu Allah mengulurkan tangannya. Waktu Allah mau memberi pertolongan, waktu Allah ingin berjumpa dengan kita, di situ kita tidak menghiraukannya. Yang ketiga, sebab kita itu mengabaikan nasihat Tuhan, nasihat firman Tuhan. Kita tidak bisa menerima firman Tuhan, karena firman Tuhan itu terkadang kalau memberikan nasihat dan teguran itu tidak enak. Dan yang keempat, sebab tidak mau menerima teguran. Jadi, ibu bapak yang dikasih Tuhan, apa akibatnya jika kita pertama, menolak panggilan. Kedua, tidak menghiraukan waktu Tuhan mau menolong. Ketiga, mengabaikan nasihat. Keempat, tidak mau menerima teguran. Akibatnya, kita baca ayat yang ke-25. Ayat 26, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka aku juga akan mentertawakan celakamu. Wow, saudaraku, sepertinya gimana gitu kalau kita sudah tertimpa tangga, sudah jatuh tertimpa tangga, malah justru ditertawakan. Ya, kan harapannya kalau kita sudah jatuh, ya, kita punya harapan untuk ditolong. Tapi itu sudah terlambat, kata firman Tuhan. Karena pada waktu dipanggil kita tidak mau mendekat, kita tidak mau menyahut, kita tidak mau merespon. Ya, tapi ketika mengalami dampak dari sikap dan respon kita, kita langsung menjerit kepada Tuhan. Padahal Tuhan pada waktu awalnya Dia ingin mengulurkan tangannya menolong, tapi kita tidak menghiraukan Tuhan. Nah, disitulah letaknya bahwa Tuhan tidak mau menjawabnya dan tidak mau menemui. Ya. Apabila, maka aku akan mentertawakan celakamu, aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Jangan sampai Tuhan itu mentertawakan hidup kita. Ya. Tuhan itu malah mengolok-olok hidup kita. Saudaraku, ya, mungkin di antara Bapak Ibu dan Saudara tidak
fokus untuk memperhatikan firman Tuhan ini, karena akan dibaca begitu saja sampai di mana Tuhan itu mentertawakan hidup kita, sampai di mana Tuhan itu mengolok-olok hidup kita, saudaraku. Ya, karena gini, ya, ketika kita butuh, kita menjerit kepada Tuhan. Tapi ketika keadaan sudah mulai aman, kita sudah mulai mengabaikan Tuhan. Ya, habis manis sepah dibuang. Ya, sepahnya dibuang, saudaraku. Itu seperti orang makan tebu. Ya, habis manisnya sepahnya dibuang. Itu biasanya yang dilakukan oleh orang Kristen yang tidak bertumbuh imannya, orang Kristen yang tidak memiliki kemajuan rohaninya. Ya, dari tahun ke tahun hidupnya tidak mengalami perubahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang imannya bertumbuh itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Ya, baik kesehatannya, baik rumah tangganya, baik pekerjaannya, baik ekonominya. Tidak mungkin ibu bapak orang yang mencari kebenaran firman Tuhan dan mendapatkan hikmat Tuhan, dia tidak melakukan apa-apa. Ya. Jadi perlu dicatat malam hari ini, jangan sampai Tuhan mentertawakan kebodohan kita. Ya kan? Jangan sampai Tuhan mengolok-olok kebodohan kita. Ayat yang ke-27, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, ya, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Perhatikan konklusinya, ayat di 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Jadi Tuhan itu jangan hanya kita waktu butuh saja kita datang kepada Tuhan. Jangan waktu kita perlu saja. Jangan waktu kita merasa bahaya saja kita datang kepada Tuhan. Tapi setiap saat, setiap waktu, selagi masih ada kesempatan, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk berkomunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Ketika kita mendekat kepada Tuhan, di situ Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya, ya, melalui kebenaran firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, disitulah Tuhan mau memberitahu bagaimana tangan Tuhan mau mengulurkan tangannya untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Apakah kita malam hari ini cukup sadar bagaimana, apakah kehidupan kerohanian kita, iman kita, apakah kita konsisten untuk mendekati Tuhan? Atau mendekati Tuhan dikala butuh saja, ya, mendekati Tuhan dikala sakit, mendekati Tuhan dikala tidak punya duit, ya, mendekati Tuhan dikala pinggang kecetit. Nah, mendekati Tuhan, ya, pada waktu pailit itu bahaya. Justru di situ Tuhan berkata dalam ayat yang ke-28, Tuhan tidak mau menjawabnya karena kita itu hanya memanfaatkan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang hanya memanfaatkan Tuhan. Tuhan itu dianggap sebagai pembantu. Tuhan itu disuruh-suruh, ya. Pada waktu ada bahaya, Tuhan jagai saya, ya kan? Pada waktu ada kesusahan, Tuhan lepaskan saya, Tuhan tolong saya. Tapi pada waktu kita senang, kita justru menjauh daripada Tuhan. Pada waktu kita punya banyak berkat, diberkati oleh Tuhan, kita justru lupa kepada yang memberi berkat, ya. Pada waktu kita sedang bekerja keras,
Kita justru lupa Tuhan pada waktu kita bekerja itu sesungguhnya itu ada berkat kemurahan Tuhan, kita masih bisa bekerja keras. Coba bayangkan kalau kita masih pengangguran, kita tidak punya penghasilan apa-apa. Ya. Bersyukurlah ketika engkau masih bekerja. Bersyukurlah ketika engkau hanya punya sedikit waktu untuk beristirahat. Ya. Karena di situ Tuhan sedang beracara dalam kehidupan saudara. Tuhan sedang menjumpai kehidupan saudara. Tuhan sedang mengulurkan tangannya dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan datang kepada orang yang sedang bekerja, bukan pada orang yang sedang menganggur. Sekali lagi, ibu, bapak, saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu berseru tetapi Tuhan tidak jawab. Hati-hatilah, jangan acuh tak acuh terhadap panggilan Tuhan. Kapan panggilan Tuhan itu datang kepada hidup saudara? Saudara harus mulai banyak membaca firman Tuhan. Jadi Alkitab yang saudara miliki jangan dianggurin, ya. Alkitab yang saudara miliki harus dibuka dan dibaca, direnungkan, supaya di situ hikmat itu muncul, supaya di situ iman itu muncul, supaya di situ penghiburan itu muncul, supaya di situ kenikmatan itu muncul, supaya di situ mukjizat itu muncul. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan juga berkata, perkatakanlah firman Tuhan itu, hukum Taurat Tuhan itu siang dan malam. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Perhatikan dalam Yosua pasal 1. Ayat yang ke 7 dan 8. 6, 7, dan 8. Sampai ayat yang ke 9. Saudara baca baik-baik. Keberhasilan dan keberuntungan itu terjadi dalam kehidupan orang yang percaya karena memperhatikan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa artinya menghidupi firman untuk kehidupan orang Kristen? Ya, orang Kristen. Orang Kristen itu luar biasa. Luar biasa suka melupakan Tuhan. Mari saya mengajak ibu bapak saudara untuk kembali kepada Tuhan. Untuk kembali kepada Tuhan supaya jangan terlambat ketika kita berdoa, berseru, menjerit kepada Tuhan. Tuhan jangan sampai tidak mau menjawab doa-doa kita. Jadi pastikan ketika Tuhan memanggil, kita mendekat. Ketika Tuhan mau mengulurkan tangan, kita berkata siap, amin Tuhan. Ya, ketika Tuhan memberikan nasihat, kita membuka hati, yang membuka pikiran, dan kita harus menerima dengan lembut. Dan ketika Tuhan memberikan teguran, jangan marah, ya, jangan baper. Ketika ditegur baper, padahal teguran Tuhan itu sebenarnya, ya, kok yang kupasang itu enak ringan. Ya, kalau Bapak Ibu tadi membaca share dalam bahasa apa? Banyumasan. Tanggunganmu itu kepenak. Apa yang kubebankan dalam kehidupanmu itu ringan. Jika kita mau sinau urip karo Gusti Yesus. Gitu. Ya cukup begitu. Saudaraku, malam hari ini saya ingin bersama-sama berdoa dengan saudara. Kiranya saudara tidak mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, ibu bapak, jangan menolak panggilan Tuhan. Yang kedua,
pasang telinga, pasang mata baik-baik ketika Tuhan mau mengulurkan tangannya untuk menolong hidup saudara. Cuma butuh satu momen, Tuhan mengangkat dan mempromosikan hidup saudara. Yang keempat, jangan mengabaikan nasihat Tuhan. Jangan mengabaikan nasihat firman Tuhan. Dan yang keempat, jangan menolak teguran Tuhan. Terima saja. Terima. Ya, terima teguran Tuhan. Terima. Nah, saudara, mari kita sama-sama berdoa. Doakan Indonesia, doakan juga saudara-saudara yang mengikuti doa sehati malam hari ini. Kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia, kita berdoa untuk Banyumas dan sekitarnya, di mana kota-kota di mana saudara tinggal. Nah, istri saya yang akan berdoa malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang malam hari ini kepadamu Tuhan. Khusus kami berdoa untuk Indonesia. Biarlah Tuhan, rahmat Tuhan yang luar biasa itu kiranya turun atas Indonesia, di mana biarlah Indonesia boleh menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa, sehingga Indonesia dapat keluar dari pandemi ini. Engkau tolong Tuhan pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden yang bekerja keras untuk menyelesaikan dan mengatasi pandemi ini Tuhan. Mohon hikmat-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu menyertai para pemimpin bangsa kami, sehingga bangsa ini sanggup keluar dari pandemi ini Tuhan, dan sanggup mengatasi persoalan-persoalan yang menimpa bangsa ini selama pandemi ini berlangsung Tuhan. Engkau jamah dan Engkau tolong sembuhkan setiap orang-orang yang terkena virus COVID-19, Omikron ataupun yang lainnya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, jamah dan Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah terjadi kesembuhan oleh karena otoritas-Mu dan perkenanan-Mu terjadi di seluruh wilayah Indonesia dimanapun berada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kasih karunia Tuhan kiranya melimpah-limpah atas bangsa ini Bapa, sehingga bangsa ini boleh mengalami kemenangan serta kelepasan atas segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di sepanjang tahun 2022 ini. Dan kami berdoa juga Tuhan, buat kota ataupun kabupaten di mana kami tinggal Tuhan, di mana kami tinggal di Kabupaten Banyumas, mungkin saudara-saudara tinggal di kabupaten atau kota-kota yang lain, silakan saudara-saudara berdoa. Tuhan, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat Kabupaten Banyumas, kami berdoa untuk kota Purwokerto. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati dengan kesejahteraan bagi setiap kota-kota di mana kami tinggal, untuk setiap kota-kota di mana kami boleh bekerja mencari nafkah. Tuhan tolong dan Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu hingga semuanya ini Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Engkau memberkati untuk setiap kepala-kepala daerah Tuhan. Kami khususnya berdoa untuk Bapak Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Banyumas. Engkau tolong Tuhan pemimpin daerah kami Tuhan. Engkau memberkati dengan kekuatan serta kesehatan untuk dapat menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dengan pertolongan yang daripadamu. Kami menyerahkan Tuhan setiap gereja-gereja dimanapun mereka kami boleh tinggal Tuhan, dimana kami boleh beribadah. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami agar kami dapat terus beribadah dengan pertolongan serta perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang masih melaksanakan ibadah onsite Tuhan, tolong tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu agar semuanya ini Tuhan terlindungi, tercover dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Gembala berdoa untuk setiap saudara-saudara yang sudah terlibat ataupun ikut di dalam doa sehati malam hari ini. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang terlihat mengikuti doa live sehati malam hari ini.
ya, muncul di layar monitor kami ya, untuk Ibu Suci, Ibu Yuli Nur Hayati yang ada di Surabaya. Kiranya Bu Suci mengalami sukacita dan pertolongan Tuhan untuk segala urusan yang ada di Surabaya. Kiranya apa yang menjadi kegiatan aktivitas di Surabaya ditolong oleh Tuhan. Malam hari ini kami berdoa sepakat sehati meminta belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan Ibu Suci dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini kami sepakat berdoa meminta kemurahan Tuhan turun atas urusan yang sedang dikerjakan oleh Ibu Suci dan David yang ada di Surabaya. Kiranya Tuhan melancarkan, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan melindungi dan memberikan kemurahan bagi siapapun yang Bu Suci temui. Amin. Dalam berkat nama Yesus, Amin, Tuhan. pertolongan Tuhan, kesehatan dan berkat yang tidak lazim itu menjadi bagianmu. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Pendeta Bernard Sihite yang ada di Sumatera Utara. Kiranya Tuhan menopang, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, otoritas Tuhan turun atas pelayanan Bapak. Amin. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan itu terjadi, berkat kekuatan, penghiburan, sukacita itu terjadi dalam berkat nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan turun atas pelayanan yang Bapak kerjakan. Amin. Tuhan memberkati keluarga, istri, anak-anak, siapapun yang menjadi bagian keluarga Bapak di Sumatera Utara dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Tio Mamar pun yang ada di Lampung, kiranya masih tetap setia untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan kapasitas, kiranya Tuhan menambah-nambahkan hikmat, sehingga Tuhan bisa memakai kehidupanmu menjadi luar biasa lagi. Amin. Dalam berkat nama Yesus, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaan pelayananmu, diberkati masa depanmu. Amin. Dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini kami juga berdoa untuk GBS Pintu Iman, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Musi. Dari tempat ini kami berdoa mendukung untuk pelayanan Pak Pendeta Musi yang ada di GBS Pintu Iman Petoran, Solo, dalam nama Yesus. Kiranya berkat kemurahan Tuhan yang tanpa batas itu menjadi bagian kehidupan Pak Musi. Kesehatan, sukacita, kemurahan Tuhan yang melimpah itu menjadi bagian kehidupan, pelayanan, keluarga, pekerjaan Pak Musi. Berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu alam berkat nama Yesus. Haleluya. Berdoa untuk Ibu Nugra, Dimas, Salom dan Silo. Malam hari ini kami juga sepakat berdoa meminta belas kasihan turun atas kehidupanmu, atas rumah tanggamu dan atas pekerjaanmu. Kiranya Tuhan mendengar keluh kesah hatimu, jeritan hatimu. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah fakta yang ada menjadi satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sedang merancangkan kebaikannya dalam kehidupanmu, keluargamu dan pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa buat Mbak Tri Fosa yang Mbak Tri ada di Bandung, semakin bergairah, semakin bergairah, sukacita, penuh dengan kegembiraan. Malam hari ini kami berdoa untuk rumah tanggamu, berdoa untuk pekerjaan pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan, jika engkau tetap setia kepada Tuhan, takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan, dan bahkan Tuhan memberikan kenikmatan dan kemurahannya dalam kehidupanmu. Berkat kesehatan,
berkat sukacita dan berkat yang selalu baru menyertai hidupmu dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, untuk Bu Erlina dan anak-anak, untuk Ama. Kiranya Tuhan malam hari ini mendengar jeritan hati keluarga ini dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk kesehatan Ama dalam nama Yesus. Kiranya Ama masih dapat menikmati kemurahan Tuhan, sukacita, senang, bahagia, bisa menikmati hidup di masa tuanya. Tuhan ringankan dan Tuhan tahirkan kesehatannya dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati Pak Victor dan keluarga. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan Pak Victor dan keluarga. Tuhan memberkati anak-anak Pak Victor dalam berkat nama Yesus. Kiranya kesehatan itu menjadi bagian yang sempurna. Kiranya berkat-berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupan Pak Victor dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Titi yang ada di Mipiran, juga bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak, ya, untuk Pak Stephen, Diki, Nathan dan Olin dalam berkat nama Yesus. Kiranya kemurahan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Ibu Titi dan keluarga. Kiranya kesehatan itu menjadi bagian dalam kehidupan Ibu Titi dan keluarga. Anak-anak dibikin sehat, ya, suami dibikin sehat, ya, keluarga dibikin sehat, pekerjaan dibikin sehat, hati dibikin sehat dalam berkat nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati warung tokomu dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Berdoa untuk Mas Unggul juga bersama pasangannya Ayu, juga Sela bukan on 7. Malam hari ini kami sepakat berdoa meminta Tuhan turun tangan, turun campur dalam kehidupan keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam rencana-rencanamu ke depan. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau percaya dan tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pembedaan antara orang yang setia dan yang tidak setia dalam berkat nama Yesus. Berkat kemurahan Tuhan atas kesehatanmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, dan atas pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup memberikan keberuntungan demi keberuntungan. Jika engkau percaya, saudara-saudara percaya malam hari ini, Tuhan masih mendengarkan seruan dan doa jeritan hati saudara malam hari ini. Katakan amin. Amin. Dalam nama Yesus. Shalom siapapun saudara semuanya yang sempat hadir di live malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara dan menolong hidup. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Sebagai ganti dosaku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga